Dan hari ini nggak ada video masak karena aku lagi mager banget masak, nggak tahu kenapa badan tuh kayak kayak sakit gitu loh. Dan tadi juga aku bangun pagi, nggak bangun waktu sarapan tuh aku sebenarnya nggak bikin video sarapan. Jadi video yang tadi itu video pas makan siang. Jadi Haidar nggak sarapan karena aku nggak bikin sarapan ya. Dan Haidar pun nggak ngebangunin aku karena Haidar tuh nggak berani bangun aku. Kalau aku nggak bisa bangun berarti itu tandanya aku tuh capek banget gitu loh. Dan aku pun nggak tahu Haidar pergi karena emang selelap itu tidurnya. Dan dia pun alhamdulillah tidur ya. Tadi ya biasanya bangun kan Goka itu, tapi tadi tidur juga ikut ya. Capek banget kita ya. Dan Haidar pun ganti bajunya tuh kayak diem-diem gitu, nggak bersuara, takut ganggu kita. Jadinya aku pun nggak tahu dia berangkat kerja tadi. Si bayi hobi senyum. Tadinya aku mau keluar sama Gokai. Apa? Lagi ngomong dulu anehnya. Tadi tuh aku mau keluar sama Gokai sambil buang sampah, tapinya kenapa tiap ngomong diliatin, malu kan aku nih. Tadi aku tuh mau keluar sama Gokai buang sampah sekalian karena ada matahari. Gokainya tidur dan ini baru bangun, mataharinya udah nggak ada. Dan aku cek malah banyak angin, anginnya kenceng banget dan jadinya aku cancel untuk main keluar. Tidur sini lama banget tidurnya tadi sejam. Biasanya cuma 15 menit 30 menit kalau siang tuh. Tadi tidurnya sejam, tumben banget dia, kayaknya capek juga deh. Emang Gokai habis ngapain capek, ha? Kayaknya nanti malam kita bakal makan di luar untuk menghilangkan kepenatan hidup. Alhamdulillah. Sebenarnya baru selesai Senin. Dan aku mau curhat sedikit tentang kondisi Turki saat ini. Sungguh mengenaskan. Sangat memprihatinkan ya. Dan ini lira udah nyampe rekor di angka 1.590 perak sekian. Padahal aku tuh ya kenal Haidar tuh kan dari tahun 2008, sempet 4.000, 5.000, terus 2 tahun yang lalu aku main kesini masih 2.700, terus tahun kemarin masih 2.500, sekarang 1.500. Mau makan apa Gokai? Makan batu aja ya? Makan batu ya?
Jadi walaupun gaji naik, tapi kebutuhan hidup tuh kerasa banget sama aku, serba naik. Aku inget banget 2 tahun lalu aku beli minyak goreng tuh 5 liter tuh masih 27 lira. Masih 25 sampai 30 lira lah, setiap brand tuh beda-beda kan, tapi maksimal tuh 30 lira. Itu udah dapat minyak goreng dengan kualitas yang bagus. Akhir tahun kemarin lah dia naik drastis ke 50 lira. Terus naik lagi ke 60 lira dan sekarang kalian tahu 5 liter berapa? 80 lira. Sementara aku tuh termasuk orang yang pengguna minyak goreng sangat banyak, karena aku tuh kalau kayak goreng kentang gitu tuh minyaknya nggak pernah lebih dari 3 kali. Misalnya aku goreng kentang buat sarapan, maksimal tuh aku pakai 3 kali, udah 3 kali aku buang gitu. Terus goreng apapun juga aku nggak pernah lama, kayak goreng kerupuk juga paling sisa-sisaan minyak yang bekas kentang gitu, terus aku buang, nggak pernah aku pakai sampai warnanya jadi mencoklat gitu, enggak. Dan bukan cuman harga pokok pangan yang naik, tapi juga harga listrik dari pertama aku pindah ke sini 2 tahun yang lalu, ya 2 tahun lebih yang lalu tuh, sampai saat ini setelah 2 tahun mungkin udah kenaikan hampir 300%. Yang asalnya aku tuh bayar listrik tuh cuman 40 lira, 50 lira. Sekarang bayar listrik 150 lira. Bahkan sempat 3 bulan yang lalu aku bayar 200 lira karena aku menggunakan heater elektrikan. Sampai angka 250 lira tuh aku bayar. Itu pun gak tiap hari aku pakai heater elektrik, paling sehari cuma sejam 2 jam buat mandiin dia doang. Jadinya tuh skalanya tuh nggak balance gitu loh. Gaji naik misalnya 10%, tapi kebutuhan hidup naiknya sampai 200%, itu kan sama aja ya. Dulu tuh ya aku belanja ke minimarket bawa 100 lira tuh dapat banyak. Sekarang aku minimal belanja cuma dapat perintilan doang tuh udah 200 lira. Kalau beli teh, beli minyak, beli beras, gula kayak gitu 600 lira. Luar biasa di Turki. Jadi kalau kalian pikir keadaan Turki jauh lebih baik dari Indonesia sih enggak sama sekali. Dan juga harus kalian ingat, Turki itu bukan negara maju ya, tapi negara berkembang sama kayak Indonesia. Jadi Turki itu bukan negara maju, diingatkan kembali. Dan jangan salah juga, di Turki itu walaupun populasinya lebih sedikit daripada Indonesia, di sini juga masih banyak yang nganggur, yang membutuhkan pekerjaan masih banyak banget. Bahkan sampai-sampai warganya tuh banyak banget yang pindah ke Eropa, kayak ke Jerman, ke Belanda, bahkan ke Australia, ke Amerika juga. Itu banyak mereka yang hijrah ke sana karena dengan kondisi Turki saat ini tuh tidak memungkinkan untuk dapat kerja dengan mudah gitu. Jadi mereka milih hijrah ke Eropa gitu loh. Dan sekarang jam 3 sore anyway. Aku belum cerita sama kalian ya. Aku tuh sebenarnya sama dia lagi nyari rumah di sini. Jadi kita rencananya pengen pindah bulan Agustus kemarin tuh. Nah, udah nemu tuh kita, kondisinya bagus. Apartemen baru dibangun banget. Ada kan 2 apartemen yang baru dibangun di Kurtunen itu. Ada yang kosong, ada yang nyewain. Ternyata 1+1 ya lebih kecil dari ini kan. Kita pengen pindah tuh biar kita dapat ruang tamunya tuh agak gedean buat dia nanti main kan. Kalau udah mulai bisa ngerangkak gitu, kita cancelin aja rumah kan 2+1. Kamarnya ada 2 walaupun ruang tamunya kecil. Terus dapat lagi tuh dari teman kerjanya Haidar 2+1, tapi kondisinya sama aja kayak gini, nggak jauh beda gitu, bangunan lama. Terus kita kan pengennya tuh minimal di lantai 2 itu biar bebas kalau buka jendela. Kalau di lantai 1 kayak gini kan kita buka jendela tuh kayak takutnya ada orang yang lihat ya. Kalau di lantai 2 kan enak, ada privasinya ibaratnya lah. Kalau mau buka jendela lagi masak pun tenang. Kalau di sini kan aku kalau masak nggak buka jendela kan bau. Kalau buka jendela banyak banget murid yang ngeliatin, yang nontonin gitu kan, serba salah. Terus dapat info lagi dari temannya Haidar. Haidar kesana tuh tadi jam 1 habis makan siang ngecek. Kegedean 3+1. Terus Haidar ngirimin fotonya dan gede banget, tapi bagus itu bangunannya, nggak baru, nggak lama juga, tapi terawat gitu sama yang punyanya tuh dirawat. Dan aku masih mikir karena Haidar tuh nyerahin ke aku semua gitu loh. Kalau kegedean kan aku juga beresinnya agak gimana gitu ya, untuk ini aja aku beresin 2+1 ke ruang tamunya kecil udah kayak ngos-ngosan gitu beresinnya. Karena aku tuh jujur tipe orang yang nggak bisa ngeliat berantakan sedikit langsung aku beresin gitu. Jangan pikir di kota kecil itu harga sewa rumah jauh lebih murah dibanding di kota besar kayak Istanbul, Ankara. Enggak, malah di sini tuh mahal karena jarang banget ada rumah yang disewakan. Sekalinya ada tuh pada rebutan gitu loh. Sama PNS lain tuh kita rebutan. Tapi kita masih mikir, masih nyari aja yang 2+1 gitu biar
nggak terlalu gede juga, nggak terlalu kecil juga. Yang penting living roomnya sih kita tuh, yang penting living roomnya tuh agak gedean biar dia kalau main tuh enak. Kalau sekarang kan kasihan dia geletak-gelitik sini sempit ya. Karena emang di Kurtun tuh jarang banget rumah yang disewakan. Sekalinya ada tuh kita rebutan sama polisi, sama tentara, sama guru yang lain, sama PNS yang lain, kita rebutan pokoknya. Jadi emang agak susah sih. Makanya di situ tuh banyak rumah dinas kayak gini. Karena emang kalau nggak ada rumah dinas, pusing juga yang dimutasi pindah-pindah ke kota kecil kayak gini kan, nggak ada tempat tinggal. Apalagi udah punya keluarga kayak gini. Dan sekarang jam 5 sore kita mau cari makan, tapi nggak tahu mau makan apa. Dan baik juga seneng ya pemandangan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Oskurtun. Jadi Oskurtun itu distrik tetangga. Ini kan Kurtun. Nah itu kayak anaknya Kurtun gitu loh. Jadi masih satu pemerintahan sama Kurtun. Jadi pusatnya di Kurtun. Dia anaknya Oskurtun karena distriknya tuh lebih kecil daripada Kurtun, cuman sepetak gitu. Sekitar 20 menitan ke sana, nggak jauh. Kita di sana nggak tahu mau ngapain kan. Di sana tuh ada danau gitu. Kita mau ngecek apakah ada tempat makan yang buka. Kalau ada yang masih buka, kita mau makan di sana. Tapi yang aku tahu, aku pernah ke sana tuh sama tetangga aku, sama teman-teman aku sarapan di sana. Jadi cuma khusus untuk sarapan doang sih tempat makannya itu. Tapi nggak tahu nih apakah ada restoran lain. Tapi cuma satu doang sih restoran di sana tuh. Dan sekarang kita udah sampai Oskurtun tuh. Distrik itu sesepi ini guys, sepi banget. Dan ini ada danau gitu, buat listrik juga. Mereka bikin pembangkit listrik alami. Jadi listrik di sini tuh beberapa disuplai sama ini, sama danau. Jadi di Turki itu listriknya beberapa udah pakai tenaga air ya. Haidar lagi beli ekmek dan Gokay kedinginan. Jadi Haidar tuh suka mancing di sini, tapi dingin banget, so dingin katanya. Mancingnya di sini dia, cuman suka pindah-pindah gitu areanya. Adik dingin. Dan aku baru selesai dari market. Tadi nggak sempat di record karena aku buru-buru ninggalin Gokay di mobil sendirian. Dan kita nggak jadi makan di Oskurtun karena restorannya tutup. Dan sekarang kita udah nyampe lagi Kurtun. Dan akhirnya kita mau makan lahmacun aja, cuman take away, nggak akan makan di tempat karena Gokay baru bangun juga. Jadi tadi tuh tidur pas di market, pas kita balik lagi ke mobil dia baru bangun, jadi pas banget. Ditinggalin atau tadi Gokay nggak tahu. Dan dia masih bete, dingin ya. Dan Gokay udah sampai rumah. Udah sampai rumah nih, senyum lagi dia. Tadi kenapa bete? Buka jaketnya. Buka sejak di rumah panas, di luar dingin ya. Anda mau mamam dulu lahmacun ya, jangan diganggu ya. Main sendiri ya. Main sendiri ya.